Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai kawan-kawan, kami adalah mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi di sini kami dari kelompok 8 kelas B yang beranggotakan Ramadan Hidayatullah, NPM 2213032048, Dwi Nabila Setiawati, NPM 2213032058, Regi Risnanda, NPM 2213032068, dan yang terakhir ada Dewi Ayu Nawangwulan, NPM 2213032078. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang teori konstruktivistik. Jadi teori konstruktivistik itu apa sih? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Teori konstruktivistik menurut para tokoh. Yang pertama itu menurut Jean Piaget. Menurut Piaget, konstruktivistik ini memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman dan interaksi mereka. Jadi belajar konstruktivisme ini adalah proses tumbuh dan berkembangnya pengetahuan melalui pengalaman. Lalu yang kedua itu teori konstruktivistik menurut Vygotsky. Jadi menurut Vygotsky, teori konstruktivistik ini merupakan fungsi mental yang lebih tinggi bergerak antar interpsikologi melalui interaksi sosial dan intrapsikologi. Jadi teori belajar konstruktivistik menurut Vygotsky ini adalah proses yang melibatkan dua elemen penting, yaitu proses biologi sebagai elemen dasar dan psikososial sebagai proses yang lebih tinggi esensinya. Artinya, pengetahuan yang sudah ada adalah hasil dari proses dasar dan akan berkembang ketika berinteraksi dengan sosial. Tiga itu teori konstruktivistik menurut Jeremy Brunner. Jadi menurut Jeremy Brunner ini pembelajaran akan berhasil jika proses belajar tersebut diarahkan pada konsep dan struktur yang termuat dalam tema yang akan diajarkan, sehingga akan menjadikan anak dapat memahami materi yang akan diajarkan nantinya, dan juga ia akan mencari hubungan antara konsep dan struktur tersebut. Pada intinya, teori yang dikemukakan oleh Brunner itu sesuai dengan teori yang dituangkan Jean Piaget mengenai proses seseorang dalam memperoleh pengetahuan, bahwasanya dalam memperoleh pengetahuan seorang individu akan menyaring informasi tersebut terlebih dahulu sebelum akhirnya menerima pengetahuan baru tersebut. Kelebihan dari teori konstruktivistik. Kelebihannya yang pertama yaitu pembelajaran dalam teori konstruktivistik ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk dapat mengungkapkan gagasannya secara eksplisit. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdasarkan teori konstruktivistik ini memberikan pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki oleh para siswa. Yang ketiga, pembelajaran dalam teori konstruktivistik ini dapat memberikan kesempatan untuk para siswa untuk berpikir secara kritis tentang pengalamannya. Dan yang terakhir, pembelajaran konstruktivistik ini memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung siswa untuk mengungkapkan gagasannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tidak ada teori yang sempurna, maka teori konstruktivis juga memiliki kekurangan. Di antaranya, proses pembelajaran konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. Dan yang kedua, peran siswa menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Dan yang ketiga, peran guru dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian oleh siswa belajar dengan lancar. Dan guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan guru itu membantu siswa untuk membentuk pengetahuan siswanya sendiri. Dan yang keempat, sarana belajar pendekatan
peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa. Dalam mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Dan yang kelima, evaluasi pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Penerapan teori ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena teori ini menurut peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya masing-masing peserta didik itu memiliki perbedaan, dan masing-masing dari diri sendiri, baik perbedaan dari segi kepribadian, intelektual, kemampuan berbahasa, latar belakang, dan gaya belajar, bakat, dan juga minat. Dan yang keenam, yang terakhir, kondisi yang di masing-masing sekolah juga berdampak pada aktivitas siswa dan dalam membangun pengetahuan dan aktivitas siswa yang baru. Maksudnya, jika tema pembelajaran yang akan diajarkan tidak didukung oleh lingkungan, maka teori konstruktivistik ini akan gagal memenuhi tujuannya. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi teori dari konstruktivistik ini dalam pembelajaran PPKN. Jadi, dalam teori konstruktivistik ini yang diterapkan dalam pembelajaran PPKN yang pertama yaitu menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest. Yang kedua yaitu membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu guru bersama dengan siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks. Peran pendidik bagi peserta didik dalam teori konstruktivistik. Yang pertama itu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa dan mahasiswa bertanggung jawab membuat rancangan, proses, dan penelitian. Karena itu memberi kuliah atau ceramah bukanlah satu-satunya tugas guru atau seorang dosen. Lalu yang kedua, menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya dan mengkomunikasikan gagasan ilmiah mereka. Nomor 3 yaitu memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah pemikiran siswa. Untuk memonitor, mengevaluasi, dan menunjuk pemikiran siswa, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang satu, pertanyaan dan diskusi. Ajukan beberapa pertanyaan terbuka kepada siswa yang memerlukan pemikiran kritis dan refleksi. Beri mereka kesempatan untuk berbagi pemikiran mereka dalam diskusi kelas. Monitor dan evaluasi respon mereka untuk melihat sejauh mana mereka memahami materi dan mampu menerapkan pemikiran mereka. Yang kedua yaitu tugas dan proyek. Berikan tugas dan proyek yang memerlukan pemikiran siswa seperti penulisan esai, solusi masalah, atau analisis kasus. Mereka monitor dan evaluasi kualitas pemikiran mereka melalui hasil pekerjaan mereka. Berikan umpan balik yang jelas dan konstruktif tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu presentasi dan demonstrasi. Ajak siswa untuk melakukan presentasi dan atau demonstrasi di depan kelas untuk memperlihatkan pemikiran mereka tentang topik tertentu. Observasi dan evaluasi presentasi mereka untuk melihat sejauh mana mereka menguasai materi dan mampu menyampaikan pemikiran secara efektif. Selain itu, penting untuk memberi umpan balik dan yang konstruktif dan memberikan dorongan kepada siswa untuk terus mengembangkan pemikiran mereka. Jadikan pemikiran siswa sebagai pusat dari proses pengajaran dan belajar, dan berikan kesempatan bagi mereka untuk berefleksi dan merevisi pemikiran tentang mereka pemikiran mereka seiring waktu. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit pemaparan materi tentang teori konstruktivistik dari kelompok kami. Di sini kami memohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan dan salah kata. Dan buat teman-teman yang sudah menyimak materi dari awal sampai dengan akhir, kami ucapkan terima kasih.
kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.